orb of the moon. So I don't wanna be 20 some. Deixa time. Violet, blue, green, red to keep me at arm's length. Just things I wanna say. I had a dream. I got everything I wanted. Ayo, kalian pernah nggak sih merasakan atau relate sama kata-kata yang sering lewat di sosmed kalian? Atau mungkin kalian pernah nggak kepikiran kompleksitas manusia itu seperti apa? Dan kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa setiap orang itu memiliki respon berbeda terhadap tekanan hidup mereka? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya, sekaligus belajar tentang psikologi abnormal. Tapi sebelum jauh mengetahui psikologi abnormal, kalian tahu nggak sih psikologi abnormal itu apa? Nah, psikologi abnormal itu merupakan bidang ilmu yang mengulas tentang pola pikir, perasaan, dan juga perilaku yang menyimpang dari norma umum loh. Lalu, psikologi abnormal itu seperti apa? Dunia psikologi abnormal itu sangat luas dan dihuni oleh berbagai jenis gangguan yang memiliki karakteristik unik masing-masing. Dunia psikologi abnormal itu sangat luas dan dihuni oleh berbagai jenis gangguan yang Dunia psikologi abnormal itu sangat luas dan dihuni oleh berbagai jenis gangguan yang memiliki karakteristik unik masing-masingnya. Kita sering mendengar istilah seperti depresi, kecemasan, atau skizofrenia. Namun, apa sih sebenarnya mereka itu? Nah, gangguan kecemasan, misalnya bukan sekedar gugup sekali. Ini adalah kecemasan berlebihan yang persisten dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini meliputi gangguan panik, fobia spesifik, atau gangguan kecemasan umum lainnya. Lalu ada gangguan suasana hati seperti depresi mayor, di mana seseorang merasakan kesedihan mendalam dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya disukainya. Tidak hanya itu, ada juga gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia yang melibatkan perilaku makan yang tidak sehat dan obsesi terhadap berat badan, serta ada gangguan kepribadian seperti borderline atau narsistik yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang dalam jangka panjang. Nah, masing-masing gangguan ini memiliki gejala yang bervariasi dan dapat mempengaruhi individu secara berbeda. Namun, semuanya berdampak signifikan pada kualitas hidup penderitanya. Gangguan psikologis tidak hanya bersemayam dalam diri individu itu sendiri. Ibarat bak air, dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan. Seseorang yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan pertemanan atau keluarga. Produktivitas kerja juga menurun drastis, hingga hilangnya minat pada hobi yang dulu digemarinya. Nah, kesejahteraan individu secara keseluruhan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan sosial, mulai dari keluarga, teman, hingga komunitas menjadi sangat vital. Pemahaman dan empati masyarakat dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk meraih kembali kualitas hidupnya. Kabar baiknya, gangguan psikologis bisa diatasi. Ada berbagai pendekatan yang dapat membantu seseorang meraih kembali keseimbangan mentalnya. Salah satunya adalah psikoterapi, seperti terapi kognitif perilaku atau biasa dikenal CBT, yang membantu mengubah pola pikir negatif, atau terapi keluarga yang melibatkan anggota keluarga dalam proses penyembuhannya. Dalam beberapa kasus, penggunaan obat-obatan yang diresepkan oleh psikiater juga menjadi bagian penting dari penanganan, terutama untuk menstabilkan kondisi awal. Pendekatan yang paling efektif seringkali adalah yang bersifat holistik, memadu terapi, dukungan sosial, gaya hidup sehat, dan bahkan spiritualitas. Jadi, ingat ya, mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah berani menuju pemulihan dan peningkatan kualitas hidup. Kesehatan mental adalah pilar penting bagi kehidupan yang utuh, sama vitalnya dengan kesehatan fisik. Ia membutuhkan perhatian dan kepedulian. Dalam konteks psikologi abnormal, kesehatan mental seringkali didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan individu berfungsi secara normal
dan optimal dalam kehidupan sehari-harinya, serta menghadapi tantangan dengan adaptasi yang baik. WHO mendefinisikan kesehatan mental ini sebagai keadaan sejahtera psikologis yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup, serta menyadari kemampuan mereka sendiri untuk belajar dan bekerja dengan baik, serta dapat memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan hanya ketiadaan gangguan, tetapi juga adanya kapasitas positif untuk berfungsi. Artinya, individu yang sehat mentalnya mampu mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi dengan lingkungan secara positif, dan memiliki tujuan hidup yang wajar. Jadi, yuk kita sama-sama meningkatkan kesadaran, menghapus stigma, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi setiap individu yang merasa aman dan nyaman dalam mencari bantuan. Jadi, kalau kalian atau orang-orang di sekitar kalian mengalami kesulitan, jangan pernah ragu untuk berbicara ataupun meminta bantuan secara profesional ya. Karena kalian tidak sendirian dan kalian berhak mendapatkan mental yang optimal. Jadi, mari menjaga kesehatan mental kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, karena mental yang sehat hidup tenang.